Bang Yusuf. Hai Kania. Kalian mau pergi kemana? Loh, kita mau pergi ke gereja Kak. Iya. Sekarang kan hari Minggu, ya kan Bang Yusuf? Iya dong. Bener sih hari Minggu itu harusnya kita ke gereja. Tapi kalian masa nggak tahu sih? Kan kita dianjurkan pemerintah untuk stay at home sampai saat ini. Loh, terus gimana kita mau beribadah, memuji nama Tuhan? Iya kak, udah hari Minggu. Kakak dan abang pasti belum tahu. Adik-adik yang di rumah juga pasti ada yang belum tahu. Saat ini kita bisa ibadah online dan ibadahnya itu bisa dari rumah. Oh, jadi kita udah nggak boleh keluar rumah ya Kak, harus stay at home. Terus ibadahnya online, tapi kita nggak tahu ibadah online itu di mana. Nah, kalian bisa lihat ibadah online-nya di YouTube channel HKBP Resort Cibinong. Oh gitu, jadi kita udah bisa ibadah online di rumah ya Kak? Betul banget, kita bisa ibadah online di rumah bareng mama, bareng papa, bareng opung, atau enggak udah bapak tua, bareng keluarga yang lainnya juga bisa. Oh gitu. Enak dong ya. Oh, tapi kalau kita lihat-lihat, anak sekolah minggu kita yang ada di rumah udah pada siap juga deh Kak. Tuh, Iya, tuh. kita lihat Iya, tuh. ada yang udah mandi, udah rapi. Ada juga yang udah pakai baju rapi. Ada juga yang pakai sepatu. Wah, berarti anak sekolah minggu yang udah di rumah sudah siap, sudah rapi semuanya untuk memuji nama Tuhan. Tapi kita di sini juga udah rapi nih Kak. Tapi kita masih ada di luar rumah. Yuk kita masuk ke rumah dulu ya Kak. Ayo. 1, 2, 3. Wah, kita udah di rumah nih Kak. Berarti kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu Kakak mau memperkenalkan diri nih. Seperti biasa adik-adik ditemani oleh Kak Clara Boru Panjaitan dan juga ada Bang Yusuf Sinaga. ada Kania Borusi terus. dan kita ditemani oleh abang pemusik kita. Ada Abang Riko Sianipar. Ada Abang Jeremy Mani. Wah, hai Bang. Halo Bang. Tapi kok nama Bang Yusuf sama nama Kania kebalik sih? Aku jadi Bang Yusuf ya. Kania jadi Bang Yusuf kok kebalik? Coba pindah-pindah. Nah, kalau kayak gini kan udah pas Kania Bang Yusuf. Berarti kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita harus apa sih Bang Yusuf? Kita harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama adalah hati kita, Alkitab, dan persembahan. Nah, adik-adik jangan lupa dipersiapkan ya. Nah sekarang kita mau memasuki ibadah sekolah minggu kita nih Kak Abang. Nah adik-adik yang di rumah, kita mau masuk saat teduh, kita ambil sikap kita berdoa, kita duduk yang rapi, dilipat tangannya, lalu kita tutup mata. Nah kita akan saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, adik-adik, siapa di sini yang semangat untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangan. Saya Kak. Wah, semuanya udah semangat memuji nama Tuhan ya. Berarti kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Kami puji dengan riang, dengan penuh semangat. Adik-adik semua, ayo bangkit berdiri. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar.
dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hari ini kita bersyukur teman-teman, adik-adik, walaupun kita berkumpul secara online, namun kiranya di hari Minggu ini kita sama-sama bersekutu dan menikmati ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ketujuh dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih ingat gak sih tentang cerita di minggu-minggu lalu itu? Tuhan Yesus menciptakan telinga untuk kita supaya mendengarkan apa yang baik. Nah Tuhan Yesus juga menciptakan tangan untuk kita dan seluruh anggota badan kita untuk melakukan perbuatan baik. Yuk kita angkat satu pujian dengan judul hati-hati, kita gunakan tangan yang kecil. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati tanganmu yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati kakimu yang kecil, hati-hati kakimu yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakimu yang kecil. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Epistel ayat bulanan bulan Oktober tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Wah, tadi lagunya bagus banget ya Kak. Iya Berarti dong. kita diajari sama Tuhan Yesus kalau kita harus berbuat baik karena kita udah diberikan tangan, seluruh tubuh yang lengkap. Luar biasa ya, itu semua ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Maka dari itu kita akan angkat satu lagu pujian dalam nama Yesus. Adik-adik semua, ayo bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelum itu sudah siapkan belum Alkitabnya? Yuk kita siapkan Alkitabnya, tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian, baca kitab suci, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunjukkan sikap berdoa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Dan pagi ini kami memuliakan Tuhan melalui ibadah kami dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Nah, anak sekolah minggu boleh dibuka Alkitabnya, dan apabila belum bisa sendiri membukanya, boleh dibantu oleh mama dan papa dan juga kakak atau abangnya. Sudah pada dibuka semua? Minang percaya sudah dibuka semua. Baiklah, kita akan memulai membacanya. Inang terlebih dahulu dan dilanjutkan anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada pagi ini. Kira-kira 8 hari sudah segala pekerjaan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyatakan, kita boleh telah baca tadi, bagaimana Yesus banyak melakukan pelayanan-pelayanan. Yesus melakukan pelayanan pengajaran kepada orang-orang supaya bertobat, melakukan pelayanan memberikan penyembuhan kepada orang yang sakit, dan memberikan pelayanan penghiburan kepada orang yang di dalam kesusahan. Dari sini kita lihat bahwa Yesus memang sangat-sangat peduli kepada setiap orang dan dia mengasihi. Tetapi kita lihat juga bahwa Yesus juga selalu memberikan waktunya untuk bersekutu, berdoa. Itu menjadi salah satu kebiasaan Yesus di dalam perjalanannya. Maka di waktu dia berdoa, dia mencari tempat yang hening. Ya, cari dan hening, ya ini mengatakan dia naik ke atas gunung, tempat yang hening. Dia berdoa,
Lalu dia mengajak juga murid-muridnya. Kita lihat tadi di ayat 38, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia juga mengajak murid-muridnya. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus ada berjumlah 12 dan bersama Yesus yang ikut naik ke gunung ada 3 orang, Petrus dan juga Yohanes dan Yakobus. Nah, adik-adik sekolah minggu, seketika mereka berdoa, seketika mereka Yesus berdoa, lalu murid-murid Yesus, yakni mereka tertidur, tetapi mereka terbangun lagi. Dan apa yang mereka saksikan pada saat itu? Bahwa Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kita tahu siapa tokoh Musa? Musa adalah bapak yang percaya kepada Tuhan. Dan dia juga adalah seorang bapak yang percaya kepada Tuhan, dan dia juga yang diperintahkan Tuhan untuk membawa siapa? Bangsa Israel seketika mereka di tanah perbudakan. Artinya Musa dipakai Allah dalam satu pekerjaan yang mulia. Lalu Elia juga demikian. Dia juga banyak melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah pelayanannya. Yang berarti adik-adik sekolah minggu, mereka ini adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipakai Allah di dalam karya Allah. Nah, seketika mereka melihat itu, lalu apa yang terpikir di hati mereka? Mereka melihat juga bahwa Yesus melihat cahaya adik-adik. Lalu dinyatakan ada satu pernyataan yang lebih meyakinkan lagi, mereka juga punya inisiatif bagaimana mereka membuat suatu tempat yang kudus. Tetapi seketika mereka membuat itu, apa yang terjadi lagi? Ada satu pernyataan yang kita lihat adalah pernyataan dari Allah bahwa dia adalah anak yang dikasihi Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita yang tadi yang kita lihat dari Alkitab tadi, ada beberapa hal yang kita lihat melalui cerita ini. Yang pertama kita lihat adalah bahwa Yesus berubah menjadi terang dan bercahaya. Itu yang disaksikan oleh murid-muridnya. Berubah menjadi terang dan cahaya. Nah, adik sekolah minggu, cahaya menjadi berkat, menjadi terang bagi semua orang yang mau menerima dia. Jadi anak-anak juga bisa menjadi terang dan cahaya. Anak-anak sekolah minggu juga bisa menjadi terang dan cahaya seperti Yesus. Dengan cara apakah kita bisa menjadi terang dan cahaya di sekolah minggu? Itu boleh kita lihat, yang pertama adalah kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Itu dia. Tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Misalnya, apa hal-hal yang tidak disukai Tuhan ada di sekolah minggu? Misalnya memaksa orang tua untuk membelikan mainan. Siapa di sini anak sekolah minggu? Begitu dia suka satu mainan, langsung dipaksanya orang tuanya untuk belikannya. Lalu kita lihat di sini juga tidak merapikan mainannya seketika dia bermain. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di Allah adalah kita. Lalu dia apalagi ada di sekolah minggu? Dia orangnya pemalas lagi. Siapa di sini? Kalau disuruh mamanya malas. Kalau disuruh mamanya entar. Kalau disuruh mamanya sebentar. Itu dia. Itu tidak disukain. Lalu apalagi ada di sekolah minggu? Anak-anak yang nakal. Coba kita lihat dulu di sini. Ini hal-hal yang seperti ini yang kita lihat ini tidak disukain oleh Tuhan. Coba kita lihat dulu ini yang tidak disukain. Tuhan tidak suka anak yang seperti ini. Ya, anak yang seperti ini yang bagaimana ini? Anak yang selalu berantem dengan saudaranya. Tuhan tidak suka ini. Ya, anak yang seperti ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Ini kebiasaan buruk. Ya kan? Suka berantem dengan saudaranya. Tuhan tidak suka hal yang demikian. Lalu bagaimana lagi?
dan kebiasaan buruk. Dia tidak mau mendengarkan perkataan saudaranya. Ini dia. Dia tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Ini dia. Mamanya menasihatin dia. Lalu apa yang dibuatnya adik-adik? Dia mengatakan, stop mama. Jangan mama. Dia enggak mau. Nah ini dia sifat yang tidak baik. Lalu apa lagi? Bisa ketika dia diingatkan juga, kita lihat lagi ini. Dia menutup telinganya. Ini baik atau tidak? Yang pasti ini tidak boleh dicontoh. Ya. Lalu apa lagi adik-adik? Ini dia. Merampas mainan temannya. Ini dia. Rampasnya mainan temannya ini. Dia mengambil mainan temannya. Ini juga hal yang tidak baik. Lalu dia juga berantem dengan saudaranya. Dia berantem dengan saudara. Hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak disenangi. Hal-hal ini adalah hal-hal yang buruk. Hal-hal ini yang harus kita jauhkan sebagai kita anak-anak Tuhan. Tetapi hal-hal apakah yang Tuhan inginkan kita lakukan adik-adik? Adalah hal-hal yang baik. Sifat-sifat yang baik itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang membawa cahaya kepada teman kita. Lalu hal yang bagaimanakah yang disenangin oleh Tuhan? Yakni sifat kepedulian. Sifat peduli kepada sesama. Sifat peduli kepada sesama berarti kita menolong teman kita di saat dia di dalam kesusahan. Ini dia. Kita menolong dia di saat dia di dalam kesusahan. Ini coba kita lihat. Siapa anak sekolah minggu yang mau mencontoh ini? Pasti kita mau ya. Karena dia melakukan suatu kebiasaan yang baik, menolong orang lain. Lalu apalagi kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang selalu mau membaca firman Tuhan. Ini dia. Dia selalu mau membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, dia selalu membuka Alkitabnya, apalagi di waktu ibadah, dia membuka Alkitabnya, dia bernyanyi dengan baik. Ini adalah hal-hal yang sangat baik yang boleh ditiru oleh adik-adik sekolah minggu dan dihidupi. Hal apa lagi? Ini lagi hal yang baik. Ini dia yang mau menolong temannya, bekerja sama mereka supaya temannya boleh tertolong. Nah ini dia yang harus kita tiru sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga hal apa kebiasaan yang mana lagi? Yakni mau selalu bersama-sama dengan temannya. Bernyanyi bersama, bersuka cita bersama dengan teman-temannya. Dan juga di sini juga bersama-sama bekerja sama. Hal-hal yang inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam setiap hal-hal yang baik inilah yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan. Jadi kita harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, yakni menjadi anak yang nakal, kebiasaan buruk menjadi anak yang suka berbohong, kebiasaan buruk menjadi anak pemalas, tetapi kita harus menanamkan menjadi kebiasaan yang baik adalah, tadi yang sudah lihat contohnya, menjadi anak yang suka menolong, menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang rajin, menjadi anak penyayang, menjadi anak juga pendoa, menjadi anak juga yang selalu mau beribadah. Inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, melalui kebiasaan ini, Yesus juga melakukan banyak kebiasaan juga. Kita boleh melihat. Yesus melakukan kebiasaannya apalagi? Yesus itu adalah salah satu teladan bagi kita. Dia suka berdoa, dia setia kepada Bapaknya, dan dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Sehingga kalau kita lihat tadi di ayat berapa tadi? Di ayat berapa ini? Di ayat 35, maka terdengarlah suara ayat 35 dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dia adalah anak Allah yang Allah kasihi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita tadi sudah mengetahui bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang membawa cahaya. Lalu kita mengatakan seperti ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kita juga harus mengetahui bahwa kita harus mau berubah juga.
Aku sudah mendengarkan firman Tuhan, maka aku juga mau berubah menjadi anak yang lebih baik. Dari hari ke hari, aku harus terus menjadi anak yang lebih baik. Jadi anak sekolah minggu harus punya komitmen bahwa setiap saat melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan, karena itulah yang Tuhan inginkan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi di sekeliling kita. Lalu apalagi kita harus membuang kebiasaan buruk, tetapi kita harus perbuatan kita adalah menjadi perbuatan kebiasaan yang baik. Itulah menjadi salah satu bentuk bahwa kita memuliakan Tuhan. Apabila kita melakukan kebiasaan yang baik, dari situ kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu adik-adik sekolah minggu, apalagi yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita percaya bahwa melalui kemuliaan Tuhan, kita akan selalu mau menerima Dia. Lalu kita percaya juga bahwa kita mau berubah kehidupan kita melalui kemauan kita untuk mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mengapa kita harus mau melakukan hal-hal yang baik? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada kita. Dia peduli kepada kita. Dia sayang kepada anak-anak. Coba kita lihat di sini. Dia sayang kepada anak-anak. Jadi Yesus cinta kepada anak-anak. Karena Yesus cinta kepada anak-anak, mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau terus cinta kepada Tuhan, dan kita juga mau merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi merubah menjadi anak-anak yang baik. Jadilah menjadi anak-anak yang baik, sehingga melalui sifat-sifat kita, lalu apa? Kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua dan saudara-saudara kita. Lalu katakan, aku mau berubah. Aku mau berubah sifat-sifat yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi saya mau berubah untuk lebih baik. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan setiap saat. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, anak sekolah minggu, siapa anak sekolah minggu mau selalu menjadi berkat bagi orang lain? Pasti semua mau. Siapa anak sekolah minggu akan mau menjadi anak penyayang, menjadi anak penolong? Pasti semua mau. Makanya anak-anak sekolah minggu harus punya komitmen bahwa saya harus menjadi anak yang lebih baik. Kalau selama ini saya malas ikut sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, minggu berikutnya akan saya lebih rajin lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita setiap saat. Lalu kita akan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi aku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami masing-masing. Kami mau percayakan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, nanti ada aktivitas yang akan diberikan oleh kakak guru sekolah minggu. Untuk adik-adik sekolah minggu yang menjadi tugasnya. Dan kami juga akan tetap menghimbau kepada anak sekolah minggu supaya tetap kita mengikuti ibadah minggu setiap minggu di rumah kita masing-masing. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap bersuka cita mengikuti ibadah. Maka kami mengatakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat ya dan kabarnya selalu luar biasa. Hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober, kita mau buat prakarya adik-adik. Tapi sebelum kita membuat prakarya, perkenalkan dulu ya nama kakak, Kak Nadia Boru Arwan. Siapa yang mau buat prakarya hari ini? Pasti adik-adik pada mau ya.
Oke, langsung aja. Lihat kakak ya di sini. Kita mau buat prakaryanya bareng-bareng. Ayo, ayo. Nah, adik-adik, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya itu ada kertas HVS A4 atau bisa juga bebas, lalu gunting, lalu kalau kakak pakai pensil warna, bisa juga adik-adik menggunakan krayon atau spidol. Nah, selain itu juga bisa juga kertas origami atau kertas bekas yang masih ada yang kosongnya dan penggaris. Nah, langsung aja ya adik-adik ya. Yang pertama kita mau buat garis tepinya dulu dengan jarak garis tepinya 1 cm. Ya, nih dari 0 ke 1. Seperti itu kita titik-titikin dulu. Seperti ini. Nah, setelah itu sesudah kita titik-titikin kita buat garis. Dan akhirnya garis tepinya jadi deh seperti ini. Nih. Lalu setelah kita buat garis tepinya, kita mau menggambar gunung. Kita buat gunungnya cukup 2 saja ya adik-adik ya. Lalu kita buat jalan. Lalu kita buat pohon-pohonan juga. Nah, seperti ini adik-adik. Nih, ada gunungnya, ada pohon-pohonan dan ada jalan. Lalu adik-adik bisa juga buat kreasi sendiri dengan menambahkan gambar-gambar lainnya di yang kosong ini, di daerah yang kosong ini. Lalu setelah itu kita mau warnai adik-adik. Kita mau warnain menggunakan pensil warna. Gunung itu bisa warna hijau, bisa warna biru, bisa warna coklat kalau misalnya Gunung Merapi. Bebas, warna kesukaannya adik-adik seperti apa. Nah setelah itu adik-adik kita warnai, nah seperti ini gambarnya punya kakak. Nah kenapa gunung ya? Kenapa ada gunung, ada jalan, dan ada pepohonan. Nah gunung ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mau mengubahkan kita adik-adik. Mengubahkan kita menjadi adik-adik yang hebat, adik-adik yang taat. Tetapi tidak selesai sampai sini saja. Kita juga mau membuat gambar awan. Gambar awannya itu kita mau gunakan kertas origami. Nih kalau kakak pakai kertas warna origami warna biru. Atau kalau adik-adik tidak ada bisa juga menggunakan kertas buku tulis yang biasa digunakan untuk sekolah. Lalu kita mau buat bentuk lengkung-lengkung seperti awan. Nih seperti lengkung-lengkungnya adik-adik. Tuh kita buat lengkung-lengkung seperti ini. Nah, dan kalau kakak akhirnya seperti ini. Nih, lengkung-lengkungnya seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik, kita mau menggunakan gunting untuk membentuk awan tersebut. Nah, kita gunting, kita gunting, kita gunting. Lalu jadi deh seperti ini hasilnya. Nih, hasil guntingan bentuk awannya. Oke adik-adik, setelah itu adik-adik juga mau membuat kata-kata di awannya ini. Kata-katanya itu untuk apa ya? Nah kata-katanya itu berbentuk kalimat kita untuk menjadi anak yang baik. Nah kita mau misalnya kita mau menulis, aku siap menjadi anak taat. Nih anak yang taat. Seperti ini. Nah, nih. Seperti ini adik-adik. Lalu nanti juga kita mau lem adik-adik.
Kita mau lem, seperti ini nanti kita lem. Kita mau lem seperti ini. Nah, nih seperti ini nanti kita lem adik-adik. Dan jangan lupa juga ya adik-adik, tugasnya ditulis juga namanya di sini, kelas dan sektornya. Nih, nanti kita lem ya. Nah, kalau seperti itu, adik-adik nanti sesudah adik-adik mengerjakan tugas prakaryanya, jangan lupa ya dikirimkan ke nomor kakak. Nomornya Kak Nadia Arwan. Bisa dihubungi melalui nomor 081 219 272 876. Oke adik-adik. Nah, selain itu juga kakak juga punya ayat hafalan loh. Nah, adik-adik, tadi gampang kan prakaryanya? Nah, ini seperti ini hasilnya. Nih, seperti ini. Gambar gunung yang tadi, ada jalannya, ada pohonnya. Dan jangan lupa, kita yang hasil tadi kita membuat awan ditempel seperti ini ya. Jangan lupa dilem. Di awannya ini, di gambar awannya, kita tulis keinginan kita untuk menjadi anak yang sayang sama Tuhan Yesus. Menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada mama dan bapak di rumah. Oke, mudah kan? Jangan lupa ya dikirimkan ke nomor kakak. Oke, dadah. Adik-adik, kita juga punya ayat hafalan loh. Siapa yang mau ikut belajar tentang ayat hafalan? Ayo kita ikutin bareng-bareng ya. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke adik-adik, sekali lagi ya, kita coba ya. Bareng-bareng pelan-pelan, oke? Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke adik-adik, jangan lupa ya dihafalkan ayat hafalannya sampai bertemu di prakarya minggu depan. Dadah, terus memberkati. Adik-adik di rumah sudah dipersiapkan persembahannya? Oke, kita akan menyanyikan lagu persembahan Marilah Kawanku. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita mendoakan persembahan kita.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami terima kasihku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,